Setelah beberapa bulan pulang merantau daripada Malaysia, memang Bang Toha jarang sekali berkunjung atau berlibur ke kota. Biasanya kalau orang kampung teringin nak pergi ke kota, biasanya hanya saat menziarahi makam-makam Wali Songo. Dan kali ini kebetulan rombongannya sang istri yang dimana rombongan tahlil dan yasin setiap malam Jumat, sahabat semua, di kampungnya Bang Toha mengadakan acara untuk berziarah ke makam Wali Songo. Tapi kali ini tidak lengkap ya. Jadi bukan seluruh makam Wali Songo, melainkan kita pergi ke daerah kota Jawa Timur. Kalau lengkap sampai ke Jawa Barat, tapi kali ini cukup ke Jawa Timur saja, sahabat semua. Di sini nanti Bang Toha akan menunjukkan suasana perjalanannya hingga bagaimana suasana kota Surabaya. Kali ini kita isi minyak terlebih dahulu, sahabatku semua. Dan alhamdulillah akhirnya sudah sampai di kota Tuban, salah satu destinasi pertama makam Sunan Bonang. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke Gresik, Ampel, Jawa Timur, dan juga akan ke Suramadu atau ke Madura. Alhamdulillah akhirnya bisa menziarahi makam-makam para Wali Songo penyebar agama Islam yang ada di tanah pusat Jawa, sahabatku semua. Di sini kendaraan becak juga masih sangat berfungsi untuk transportasi, yang dimana biasanya akan menghantarkan para tetamu ataupun untuk warga kampung yang ingin pergi ke pasar. Dan di sini untuk harga makanan dan minumannya masih terbilang murah, sahabatku semua. Dan seperti biasa kalau di Indonesia memang kebanyakan penjual makanan dan minumannya menggunakan gerobak. Kalau di Malaysia kan memakai kedai ya, tapi kalau di sini kebanyakan kalau untuk tempat-tempat wisata seperti ini menggunakan gerobak-gerobak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, tahun menjelang tahun baru nggak berwisata di kotanya. Alhamdulillah hari ini berwisata religi bersama sang istri ke makam para wali, yang dimana hari ini Bang Toha akan berziarah di makam wali Jawa Timur, dari mulai kota Tuban dan nanti akan ke Surabaya dan juga Madura. Bang Toha akan tunjukkan suasana kota Tuban yang ada di Jawa Timur. Salah satu suasana alun-alun yang ada di Tuban. Kalau di Malaysia disebut dataran. Jadi seperti ini suasana dataran yang ada di kota Tuban. Ini sudah masuk wilayah kotanya, sahabat semua. Jadi kalau kita masuk ke ujung sana akan masuk ke makam Sunan Bonang, salah satu Wali Songo yang dimana dulunya menyebarkan agama Islam di Jawa. Jadi kali ini wisatanya sejarah Islam. Kalau untuk alun-alun di kotanya memang cukup lumayan besar, sahabat semua. Cuman di sini untuk dari segi fasilitas mainan anak tidak ada. Jadi kebanyakan dibangun taman-taman untuk berolahraga, jalan pagi ataupun jogging. Dan di sebelahnya ada bangunan Masjid Agung Tuban. Dan seperti ini suasana kemegahan Masjid Agung Tuban. Untuk konsep masjid di Indonesia, sahabatku semua, rata-rata arsitektur bangunannya itu terbuka ya. Jadi tidak menggunakan aircon. Jadi kebanyakan menggunakan sistem ruangan terbuka. Kebetulan hari ini hari Ahad, jadi cukup lumayan sangat ramai. Para peziarah, kemudian para masyarakat yang sedang bersukan menikmati suasana pagi di alun-alun kota Tuban atau di dataran kota Tuban. Di sini transportasi becak juga masih dipergunakan, sahabat semua.
Mungkin kalau di Malaysia kan sudah tidak ada ya transportasi becak. Biasanya transportasi becak di Malaysia hanya digunakan di tempat pariwisata. Tapi di sini masih dipergunakan untuk mencari nafkah. Ada juga penjual makanan keliling berjalan kaki. Ada penjual ikan asap juga di sini sahabatku semua, atau ikan salai. Kudulian niki lho, betul santri niki tempat kudune. Kata niki. Belah-belahnya lumang-lumang ate Mbak. Dan seperti ini suasana makam Sunan Bonang, yang dimana beliau seorang salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Kalau orang kampung sahabat semua, rata-rata saat akhir tahun seperti ini ziarahnya ke makam wali. Nanti tujuannya kita juga akan pergi ke Madura juga. Pertama kalinya Pantoha akan menuju ke Madura, yang dimana salah satu kota yang cukup banyak perantaunya yang merantau di Malaysia. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di makam Sunan Bonang Tuban. Setiap harinya ratusan ribu para peziarah datang mengunjungi makam Sunan Bonang, yang dimana merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Dan seperti ini suasana di area pemakamannya sahabatku semua. Jadi tetamu tak pernah berhenti-henti berdatangan. Dan di sini kita juga bisa melihat salah satu benda-benda bersejarah peninggalan makam Sunan Bonang. Dilarang meletakkan uang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai berdoa di makam Sunan Bonang, salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dulu Indonesia juga sistemnya kerajaan ya, yang dimana sekarang sudah menjadi negara republik. Dan Jawa merupakan salah satu pusat kerajaan Islam yang terbesar, salah satunya di Demak, dan ada hubungannya dengan Sunan Bonang, kemudian juga di antara sunan-sunan lainnya. Salah satu tokoh penyebar agama Islam yang ada di Jawa, yaitu Wali Songo. Selesai ke kota Tuban, kali ini kita akan berkunjung ke Gresik. Tuban antara Gresik memiliki jarak sekitar 3 jaman sahabatku semua, yang dimana nanti kita juga akan bersirah di makam Sunan Gresik. Setelah selesai ke Gresik, kita akan ke Ampel. Kemudian nanti kita akan ke Suramadu. Kita akan cari sarapan dulu sahabatku semua. Dan di sini ada bapak-bapak tukang becak yang tengah menunggu penumpang.
Tapi kali ini kita tidak naik transportasi becak sahabat semua, melainkan jalan kaki saja. Karena untuk lokasi parkir mobilnya tadi juga cukup sangat dekat. Dan seperti ini nuansa alun-alun kota Tuban, atau kalau di Malaysia disebut dataran. Masjid Agung Tuban, salah satu masjid yang sangat megah di kota ini sahabat semua. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, mungkin Bang Toha juga akan pergi ziarah ke Demak ya, salah satu kerajaan Islam yang terbesar di Jawa pada masa itu. Di sini juga ada air mancurnya sahabatku semua. Kemarin yang bertanya, Bang, setiap ke kota tak pernah nampak mobil polisi. Nah, di sana ada mobil polisi sahabatku semua. Jadi kalau mungkin di Malaysia sering nampak mobil polisi, tapi kalau di Indonesia mobil polisi ini memang jarang-jarang nampak ya. Kalau di perkotaan banyak lah, seperti di kota Tuban ini. Tapi kalau di kampung memang jarang ada mobil polisi yang berpatroli. Sebab kalau di perkampungan Indonesia, untuk dari segi warganya tidak bercampur dengan warga negara asing sahabat semua. Beda dengan di negara tetangga yang dimana meskipun berada di kampung, tapi bercampur dengan warga negara asing. Sebab itulah setiap kali Bang Toha jalan-jalan kampung Malaysia pasti akan ada mobil polisi yang ronda-ronda. Tapi sistem di sana bagi saya, Pak polisi yang ada di Malaysia luar biasa ya. Jadi meskipun berada di kampung, tapi setiap malamnya ada perondaan. Itu membuat warga di sana tentunya semakin terjaga keamanannya. Kalau di kampung Indonesia jarang sekali mobil berpatroli, sahabat semua, mobil polisi. Oke, kita langsung menuju ke arah untuk cari makanan. Di sini ada anggota bapak-bapak yang sebagai sukarelawan menyeberangkan para ibu-ibu. Jadi dibagi sama istrinya Bang Toha, karena mereka juga berjasa sahabatku semua, yang dimana rela panas-panasan bisa menyeberangkan para pejalan kaki. Sebab laluan di sini motor, mobil atau kereta cukup lumayan laju-laju sahabatku semua, sehingga harus ada pemandu untuk sebagai salah satu jasa menyeberangkan para warga yang tengah mau menyeberang di jalan. Di sini juga ada penjual berbagai aneka jenis makanan, pentol. Kalau di Indonesia kebanyakan di tempat wisata penjual makanannya itu berada di gerobak sahabatku semua, macam ini. Untuk jenis mobilnya di sini kebanyakan Honda, Toyota. Jadi mobil daripada luar negara. Harga mobil di sini juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Sebab Indonesia belum bisa seperti Malaysia yang dimana bisa memproduksi mobil nasional sendiri. Ada warung makan Honda, Toyota menjadi salah satu jenama yang paling banyak diminati di Indonesia. Salah satunya mobil atau kereta. Jadi kalau di Indonesia disebut mobil, di Malaysia disebut kereta. Kalau untuk orang Indonesia misal kata pertama kali datang ke Malaysia naik kereta, mungkin orang Indonesia bingung ya. Sebab kalau di Indonesia kereta itu merupakan salah satu sebutan kereta api. Dan di sini Bang Toha bersama emak-emak ya. Kebetulan ada kursi 01, jadi istrinya Bang Toha mengajak saya. Kok mengajak saya? Ya, saya diajak istri ya. Untuk Pak Ustadznya berada di paling depan sana sahabatku semua. Untuk harga minuman di sini mulai dari Rp5.000 atau RM1.40. Jadi RM1.40 bisa boleh dapat minum satu cawan. Warung bakso Sumber Rezeki. Ada juga buah kelapa pantai ya, mungkin kalau di Malaysia. Selesai ke makam Sunan Bonang, kali ini kita akan berziarah di makam ayahnya Sunan Ampel. Jadi jaraknya sekitar 30 menitan. Masih di kawasan Kota Tuban, sahabat semua. Dan di sini ada mobil Alphard, yang dimana mobil Alphard ini termasuk salah satu mobil yang cukup sangat mewah di Indonesia.
Untuk menuju makam ayahnya Sunan Ampel, kita memasuki kawasan perkampungan, yang dimana makam ayah Sunan Ampel ini berada di daerah perkampungan, sahabatku semua. Di sini juga ramai para peziarah yang datang setiap harinya, hampir ratusan ribu. Alhamdulillah kali ini tidak berdesak-desakan, sahabatku semua, karena Bang Toha datang memang sangat pagi ya. Jadi berangkat daripada rumah sekitar pukul 5 dan sekarang pukul 7 pagi. Seperti ini suasana di tempat makam Wali Songo yang ada di Indonesia, yang dimana merupakan salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ratusan ribu setiap harinya orang berdatangan. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau masuk ke makam terlebih dahulu. Singgah dulu beli jajanan pentol, sahabatku semua. Kalau di Malaysia disebut bobola. Jadi kalau di Indonesia, pentol ini merupakan salah satu jajanan yang sangat populer. Alhamdulillah hari ini selesai sudah ziarah di makamnya ayahnya Sunan Ampel. Dan kali ini kita akan menuju ke Gresik ataupun ke Surabaya. Mungkin ke Gresik dulu sahabatku semua. Sebab dari Gresik kita cukup sangat dekat, kemudian nanti akan dilanjutkan ke Ampel Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Salah satu jajanan yang sangat populer di Indonesia yaitu pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Jom untuk makan semuanya. Maaf Bang Toha tidak bisa menunjukkan cara makannya ya, karena Bang Toha cuma pakai tangan. Jadi kalau untuk makan pentol ya cukup kita gigit saja ujung plastiknya, macam budak kecil dulu waktu sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah cara orang kampung yang dimana saat akhir tahun biasanya akan berziarah ke makam para wali songo. Dan kali ini rombongan bersama ibu-ibu dan maci-maci. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Next videonya dilanjut perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.